Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Devila Pipa Kumpang dengan NIM 2022211053 dan Saya Nurasisa dengan NIM 202221250054. Perkenalkan, nama saya Wiri Friartika, NIM 2022215020. Di sini kami akan menjelaskan video website yang telah kami buat yang berjudul yakni Nikar Pembes. Nah, di dalam website ini akan menampilkan mengenai informasi tentang Nike Ardila. Baik, saksikan video berikut ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang website kami. Jadi bisa kita lihat, ini bagian dari tampilan login sesuai dengan tampilan admin yang sebelumnya sudah dibangun selama pertemuan-pertemuan di kelas. Mengenai template admin di sini, kami sudah mengubah nama aplikasi sesuai dengan website kami yang berjudul Nikar Fanbase. Jadi langsung saja kita login. Kita ketikkan username, kemudian passwordnya, lalu kita tekan button login, maka langsung masuk ke tampilan admin, dan ini adalah tampilan admin. Di sini ada jumlah usernya ada 2, jumlah tentangnya ada 1, jumlah slide-nya ada 1, jumlah beritanya ada 2, jumlah fotonya ada 5, serta jumlah videonya ada 2. Dan di sini kami mempunyai 4 modul, dimulai dari tentang, berita, foto, dan video. Lalu kita masuk ke beranda. Kita akan menjelaskan database tentang. Nah, di dalam database tentang ini, di dalamnya itu ada sebuah tabel tentang isi dan foto. Tentang ini menggunakan tipe data integer dengan jumlah 11, kemudian dia bersifat auto increment. Kemudian yang kedua itu ada isi dengan tipe data varchar dengan jumlah 500. Kemudian yang ketiga ada foto yang dengan tipe data varchar dengan jumlah 255. Baik, di sini merupakan sebuah tampilan awal di saat kami mulai menjalankan website kami. Nah, di sini yang paling pertama muncul itu adalah website kami, yaitu Nike yang berjudul Nike Ardila Pex. Jadi yang isi deskripsinya itu, selamat datang di website kami. Di sini kami akan membagikan informasi dan kenangan milik sang bintang Nike Ardila. Oke, jadi di sini bagian saya menjelaskan tentang dan berita. Oke, kita masuk ke tampilan sistem adminnya. Di sini kita klik modul tentang. Kemudian, jikalau kita mau menambahkan sebuah data ke dalam website, kita klik button tambah. Kemudian kita memilih file atau foto yang akan kita masukkan ke dalam website ini atau ke dalam sistem admin ini. Kita klik choose file. Kemudian di sini sebelumnya saya sudah download fotonya sebelum dimasukkan ke dalam sistem admin. Kemudian kita enter. Lalu kita isi deskripsinya ini mengenai biodata dari Nike Ardila. Saya langsung copy paste saja karena sebelumnya saya sudah persiapkan memang. Oke, kemudian kita klik button submit. Nah, ketika data sudah berhasil diinputkan, maka ada pesan pop-up yaitu data berhasil ditambahkan. Kita klik oke. Kemudian kita masuk ke websitenya. Oke, kita refresh. Nah, kan sebelumnya tadi dia cuman 1 yang ini, tapi ketika kita sudah tambahkan tadi, dia sudah muncul 2. Oke. Nah, selanjutnya kita mau
menjelaskan bagaimana jikalau kita mau mengubah atau mengedit data dari website kami. Kita ke tampilan sistem adminnya. Nah, di sini yang mau kita ubah itu ada di tentang yang pertama. Kita klik di tabel aksi, yaitu button ubah. Kemudian di sini saya akan mau mengubah yang Raranika Ardila yang ini. Saya mau ubah menjadi Nike Ardila saja. Nah, langsung kita klik tombol submit. Kalau misalnya datanya berhasil diubah, maka ada pesan muncul, yaitu data berhasil diubah. Kita klik OK. Kemudian kita ke tampilan websitenya. Kita refresh. Oke, di sini sudah berubah. Yang tadi namanya kan panjang, jadi sekarang berubah menjadi Nike Ardila. Baik. Kemudian kita mau menggunakan fungsi untuk menghapus. Jadi nanti yang akan kita hapus itu yang bagian kedua ini. Jadi kita ke tampilan sistem adminnya. Nah, di sini saya mau menghapus yang tadi ini, yang pertama. Kemudian kita klik button hapus. Nah, kalau misalnya dia ingin mau menghapus, di sini akan ada pesan pilihan opsi, ya data akan dihapus, ya hapus data atau cancel. Jadi saya akan pilih ya hapus data. Kemudian kalau misalnya datanya berhasil dihapus, maka ada pesan muncul seperti ini. Kita klik OK. Kemudian kita ke tampilan websitenya. Kita refresh. Maka datanya sudah berhasil dihapus. Baik, segitu saja. Baik, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang penjelasan kode programnya mengenai tentang. Jadi kita langsung saja masuk ke tampilan kode programnya. Jadi di sini ada yang pertama akan saya jelaskan, yaitu hapus .php. Pada bagian tentang dihapus PHP ini merupakan sebuah kode program untuk menghapus data tentang yang ada di dalam sistem. Ketika pengguna mengakses halaman ini dengan memberikan ID tertentu melalui URL, data tentang yang sesuai akan dihapus dari database dan file terkait juga akan dihapus dari server. Selain itu, pengguna akan diberitahu apakah operasi penghapusan berhasil atau tidak. Kita lihat pada baris ke-7 dan baris yang ke-9. Nah, pada baris ini, kode program ini berfungsi untuk mengambil dan menghapus data tentang dari database berdasarkan ID tentang. Kemudian, pada baris yang ke-15 hingga barisnya yang ke-20, ini merupakan sebuah kode program yang menjelaskan saat penginputan berhasil atau gagal diinput. Jika berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Namun, jika tidak, maka akan muncul pesan data gagal dihapus. Kemudian kita menjelaskan mengenai indeks. Nah, di dalam indeks ini, keseluruhan kode program ini berfungsi untuk menampilkan daftar data tentang yang ada dalam sistem. Admin dapat melihat isi dan foto dari masing-masing data tentang, serta melakukan aksi untuk mengubah atau menghapus data. Terdapat juga tombol untuk menambah data tentang dan baru. Tabel ini menggunakan kelas CSS untuk membuat tampilan lebih rapi dan responsif. Jadi, di indeks PHP ini merupakan sebuah kode program yang menunjukkan ke halaman sistem admin, yaitu tentang. Kemudian pada bagian tambah .php ini, keseluruhan kode program ini menjelaskan bahwa halaman ini berfungsi untuk menambah data tentang baru dalam sistem. Pengguna dapat mengisi formulir dengan deskripsi dan mengunggah foto terkait. Setelah data terkirim, sistem akan memprosesnya dan menambahkannya ke dalam database jika valid.
Namun jika tidak, ia memberikan pesan kesalahan jika ada masalah. Nah, seperti yang ada pada barisan ke-8 dan ke-12 ini merupakan sebuah pengaturan inputnya. Jadi yang akan diinput ini itu ada JPG, PNG, JPG, dan ini sebesar 500. Jadi kalau misalnya yang ada di kode selain yang ada di kode program ini, maka datanya tidak berhasil diinput karena tidak sesuai dengan yang sudah dideskripsikan. Kemudian pada bagian ubah, halaman ini berfungsi untuk mengubah data tentang yang sudah ada dalam sistem. Pengguna dapat memperbaharui deskripsi dan mengganti foto terkait. Setelah data dikirim atau diubah, sistem akan memprosesnya dan memperbarui data di database jika valid, atau memberikan pesan kesalahan jika ada masalah. Jadi, bagian ubah ini berfungsi ketika kita mau mengubah tampilan data atau mengubah apapun yang ada di dalam data tersebut. Sekian penjelasan mengenai bagian tentang. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai database berita. Nah, di dalam database berita ini ada 5 tabel, yaitu ID berita, judul, deskripsi, link, dan foto. Yang pertama ada ID berita dengan tipe data integer dengan kapasitas 11 dan dia bersifat auto increment. Kemudian yang kedua ada judul dengan tipe data varchar dengan kapasitas 128. Kemudian ada deskripsi dengan tipe data varchar dengan kapasitas 128. Kemudian ada link dengan tipe data varchar dan kapasitasnya 128. Kemudian ada foto dengan tipe data varchar dan kapasitas 255. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai berita. Jadi di sini sudah terdapat 2 berita di tampilan website kami. Ketika kita klik berita yang pertama, yaitu yang ini, nah maka akan langsung mengarahkan kepada link yang sudah kita tampilkan di website kami. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya menambahkan data ke dalam website. Kita ke tampilan sistem adminnya. Kita masuk ke berita. Kemudian kita klik button tambah. Nah, kita mau yang pertama itu kita akan memilih fotonya. Di sini sebelumnya saya juga sudah menyiapkan fotonya yang ini. Kemudian kita enter dan kita mengisi judul beritanya, berita duka, berita kematian Nika Abdullah. Kemudian deskripsi beritanya tadi sudah saya copy di notepad. Kemudian kita salin di sini. Dan link beritanya juga sudah saya sediakan. Kita salin. Langsung kita submit. Ketika datanya berhasil diinput, maka ada pesan muncul data berhasil ditambahkan. Kemudian kita ke tampilan websitenya. Kan sebelumnya itu cuma 2. Karena kita barusan sudah tambah, kita akan refresh kembali apakah berhasil atau tidak. Oke, datanya berhasil ditambahkan. Kita mau mencoba masuk ke dalam linknya. Oke, berhasil mengarahkan ke linknya. Kemudian kita mau mengubah atau mengedit. Nah, di sini saya akan mau mengubah mengenai judul beritanya. Di sini kan awalannya itu beritanya berita kematian Nika Ardila. Jadi saya akan mau mengubahnya. Di sini saya ke tampilan sistem adminnya. Di sini kita di dalam tabel aksi, di dalam kolom aksi kita pilih button ubah.
Di sini seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya akan mengganti judul beritanya. Jadi di sini berita duka dari sang bintang. Bintang Nike Ardila. Saya klik button submit. Ketika datanya berhasil diubah, maka akan muncul pesan seperti ini. Oke. Kita ke halaman websitenya. Kita refresh. Kita cek apakah berhasil. Nah, yang tadi sudah saya ubah itu berhasil ditampilkan. Kemudian kita akan menggunakan fungsi untuk menghapus. Jadi yang akan saya hapus nanti adalah bagian ini. Kita ke sistem adminnya. Langsung saja kita mau menghapus data yang mana akan kita hapus. Langsung saja kita pilih yang bagian pertama ini. Kita klik button hapus. Kita klik ya hapus data. Nah, ketika datanya sudah berhasil dihapus, maka akan muncul pesan seperti ini. Kita klik OK. Nah, di dalam sistem adminnya ini sudah tidak ada yang tadi. Kemudian kita kembali ke tampilan websitenya. Kita refresh. Nah, sudah kembali ke tampilan awalnya. Nah, mungkin sekian dari penjelasan mengenai berita ini. Baik, selanjutnya kita mau menjelaskan mengenai kode program di berita ini. Kita langsung ke tampilan Visual Studio Code-nya atau ke dalam tampilan kode programnya. Dari sini kita ke halaman berita. Kemudian kita pertama-tama mau menjelaskan kode program tentang hapus. Jadi pada bagian hapus ini, di bagian baris yang ke-7 ini, merupakan sebuah kode program untuk mengambil data berita dari database berdasarkan ID berita. Kemudian pada baris yang ke-9 ini merupakan bagian untuk menghapus data berita dari database berdasarkan ID berita. Kemudian pada bagian if ini yang baris ke-11 hingga baris yang ke-13 ini merupakan sebuah kode program. Jika berita memiliki foto, maka hapus file foto dari direktori aset, uploads, dan berita. Kemudian pada baris ke ini 15 sampai ke 21 ini merupakan sebuah kode program yang menjelaskan untuk mengecek apakah operasi penghapusan berhasil dengan mengecek jumlah baris yang terpengaruhi. Jika berhasil, saat sesi berhasil akan menampilkan sebuah pesan data berhasil dihapus, kemudian dialihkan kembali ke halaman admin berita. Kemudian jika gagal, maka akan menampilkan sebuah pesan data gagal dihapus, dan kemudian dia akan kembali ke halaman admin berita. Kemudian pada bagian indeksnya, kode program ini, keseluruhan kode program ini adalah halaman admin yang berfungsi untuk menampilkan daftar berita dalam sebuah tabel bagi admin. Tabel yang dimaksud itu merupakan judul, deskripsi, link, foto, dan aksi. Kemudian di dalam sistemnya tadi itu lengkap dengan opsi untuk menambah, mengubah, dan menghapus berita. Kemudian ada tombol tambah yang mengarahkan ke halaman untuk menambah berita baru, sementara tombol edit dan delete mengarahkan ke halaman untuk mengubah atau menghapus berita yang ada berdasarkan ID berita. Seperti yang sudah saya tampilkan tadi, di bagian indeks ini itu mengarahkan ke sebuah tampilan sistem admin. Sistem admin yang sudah saya jelaskan awalnya. Di dalam tabel itu ada berisikan sebuah judul, deskripsi, link, foto, dan aksi. Kemudian ada button tambah, button edit, dan button hapus. Kemudian pada
Kemudian pada bagian tambah PHP ini, secara keseluruhan kode program di dalam tambah PHP ini itu menjelaskan untuk menambah berita ke dalam sistem melalui from input. Admin dapat mengisi judul, deskripsi, link, dan mengunggah foto untuk berita yang ingin ditambahkan. Setelah mengisi formulir yang ada dalam sistem admin, data akan disimpan ke dalam database, dan admin akan diberikan notifikasi apakah penambahan data berhasil atau gagal. Pada bagian ke-32, 32 hingga barisnya yang ke-71. Nah, ke barisnya yang ke-71. Ini merupakan kode program untuk menampilkan from untuk menambah berita baru. Di sini ada button submit. Kemudian di sini ada deskripsi beritanya, judul beritanya, kemudian ada link berita seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang ketika mau menampilkan fungsi untuk mendambakan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ubah. Nah, secara keseluruhan program ini itu berfungsi untuk mengubah data berita yang sudah ada di dalam sistem melalui from input. Admin dapat mengubah judul, deskripsi, link, dan mengunggah foto baru untuk berita yang ingin diubah. Setelah mengisi formulir, data akan diperbarui di dalam database, dan admin akan diberikan notifikasi apakah perubahan data berhasil atau gagal. Nah, pada barisnya yang ke-45 hingga barisnya ke-85. Nah, pada bagian kode program ini merupakan sebuah kode program untuk menampilkan from untuk mengubah data. Nah, di dalam baris yang baris ke-45 hingga baris ke-85 itu ada sebuah fungsi untuk bagaimana ketika kita mengupload foto, mau mengubah judul, deskripsi, link, kemudian ada tombol cancel dan tombol submit. Oke, mungkin sekian dari penjelasan mengenai kode program berita. Saya serahkan kepada teman saya. Nah, di sini tabel pertama itu terdapat ID foto yang bertipe data integer dan memiliki kapasitas 11 dan menggunakan auto increment. Kemudian tabel kedua itu ada judul yang bertipe data varchar dan memiliki kapasitas 128. Dan kemudian tabel ketiga ada gambar yang bertipe data varchar dan memiliki kapasitas 255. Mungkin itu penjelasan dari saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan video web kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Asisa dengan NIM 2022 15054. Di sini saya akan menjelaskan bagian foto. Baik, langsung saja kita masuk ke galeri foto. Nah, ini adalah tampilan galeri foto web kami atau album foto dari Nickar Fanbase. Seperti yang kita lihat, jumlah foto yang ada di dalam album tersebut terdapat 4 foto, dan saya akan menambahkan foto lagi. Kemudian kita ke adminnya dulu. Terus kita pilih modul foto.
Kemudian kita akan melakukan pengujian pada CRUD-nya. Kita klik button tambah. Di sini saya sudah menyiapkan foto. Kita pilih ini. Kita tulis judul fotonya. Itu kemudian setelah menulis judul fotonya, kita menekan button submit. Nah, di sini sudah ada pesan kalau data berhasil ditambahkan. Saya ingin menambahkan 2 foto. Lagi 2 foto. Itu Adila Manis. Nah, kemudian kita pergi ke tampilan webnya, apakah sudah berhasil ditambahkan atau tidak. Kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah ada tampil foto, berarti file yang sudah dipilih tadi sudah berhasil ditambahkan ke dalam album foto atau galeri foto Nikar Fembes. Kemudian selanjutnya saya ingin mencoba untuk mengedit atau mengubah judul dari album foto. Kemudian kita kembali lagi ke adminnya. Nah, di sini saya akan menekan di sini untuk kolom aksi, di sini saya akan menekan button edit dan saya akan mengeditnya Nika Ardila menjadi Nika Ardila si cantik. Nah, ini sudah berhasil saya ubah. Kemudian kita kembali lagi. Nah, dan selanjutnya itu saya akan mencoba lagi untuk menghapus 2 foto dari album atau galeri foto ini dari web kami. Kita kembali lagi ke adminnya. Kemudian saya akan menghapus 2 foto. Nah, di sini saya akan memilih Anda yakin data akan dihapus, ya hapus data. Nah, ketika berhasil pasti ada pesan data berhasil dihapus. Yang kedua saya akan menghapusnya lagi. Sudah berhasil. Kita coba kembali lagi ke tampilan awalnya dan coba merefreshnya. Nah, yang tadinya saya ingin menghapusnya itu 2 foto sudah berhasil dihapus. Yang tadinya ada 6 foto dalam albumnya, jadi sisa 4.
Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan codingan dari galeri foto. Langsung saja kita masuk ke Visual Code. Nah, untuk tampilannya yang tadi, tampilannya ini itu kodenya itu diatur pada admin foto. Kemudian kita pilih indeks PHP. Nah, pada baris ke-3 itu memasukkan nama database untuk menyeleksi database foto di order dari ID foto. Sementara di baris sekitar 15 ke bawah itu adalah kode untuk mengatur tabel atau kolom dan barisnya. Kemudian kita masuk ke tambah.php. Nah, untuk kode program ini berfungsi untuk menambahkan data foto baru ke dalam sistem admin. Pengguna dapat memasukkan judul dan mengunggah gambar. Jika data berhasil ditambahkan ke database, pengguna akan diarahkan ke halaman daftar foto dengan pesan sukses. Jika gagal, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman tambah foto dengan pesan kesalahan. Kemudian kita masuk ke hapus.php. Untuk kode programnya, kode ini berfungsi untuk menghapus data foto dari sistem admin, baik dari database maupun dari directory server. Jika penghapusan berhasil, pengguna akan diberikan pada pesan sukses dan diarahkan ke halaman daftar foto. Dan jika gagal, pengguna akan diberikan pesan gagal dan tetap diarahkan ke halaman daftar foto. Kemudian kita masuk ke ubah.php. Nah, untuk program ini, halaman ini berfungsi untuk mengubah data galeri foto yang sudah ada dalam sistem. Pengguna dapat memperbaharui judul dan mengganti foto terkait setelah data dikirim. Sistem akan memprosesnya dan memperbarui data di database-nya jika valid atau memberikan pesan kesalahan jika ada salah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database dari video. Di sini tabel pertama terdapat ID video yang bertipe data integer dan memiliki kapasitas 11 dan menggunakan auto encryption. Tabel kedua itu ada judul yang bertipe data varchar dan memiliki kapasitas 128. Kemudian tabel ketiga ada link yang bertipe data varchar dan memiliki kapasitas 128, dan tabel terakhir ada gambar yang bertipe data varchar dan memiliki kapasitas 255. Mungkin itu saja. Cukup sekian. Saya akan menjelaskan bagaimana admin menghapus, mengedit, dan juga menghapus pada fitur video.
Pertama, untuk menghapus sudah betul. Untuk mengedit, anggaplah saya edit ini menjadi lagu-lagu Nika Ardila. Lagu-lagu Nika Ardila. Berhasil, jadi lagu-lagu udah kita edit lagi. Lagu. Terus kita menambahkan, anggaplah filenya ini. Terus judul videonya anggaplah lagu-lagu untuk mengenang Nika Ardila. Terus YouTube-nya ini untuk kita submit berhasil. Jadi sekian presentasi saya mengenai fitur maksudnya video. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan hapus.php, di mana pada line ketiga terdapat baris untuk mengimpor file header.php yang berada di direktori /template. Ini berarti terdapat folder-folder sebelumnya. Terus pada line yang kelima baris ini akan mengambil nilai ID dari query string URL menggunakan $get yang berarti super global dan akan menyimpannya dalam variabel ID, di mana nilai ID digunakan untuk mengidentifikasi video yang akan dihapus. Selanjutnya pada line yang ketujuh, baris ini akan menjalankan fungsi getWhere dengan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel video, di mana ID video sama dengan $ID, di mana hasil query disimpan dalam variabel $video yang kemungkinan besar berupa array yang berisi data video. Selanjutnya pada line yang ke-9, baris ini akan menjalankan query SQL delete menggunakan MySQL query untuk menghapus baris dalam tabel video di mana ID video sama dengan $ID. Selanjutnya pada line yang ke-11, di mana pada bagian ini akan memeriksa apakah terdapat file gambar yang terkait gambar atau video. Jika ada, file tersebut dihapus menggunakan fungsi unlink dengan path / yang ini diikuti oleh nama gambar atau video. Terus pada line yang ke-15 hingga sampai 15-21 berarti MySQL affected row lebih besar sama dengan 0 yang akan memeriksa apakah ada baris yang terpengaruh atau dihapus oleh query delete. Jika ya, maka penghapusan dianggap berhasil atau nanti akan tampil data berhasil dihapus. Selanjutnya, jika penghapusan berhasil, pesan sukses disimpan di dalam sini. Jika penghapusan gagal, maka pesan error disimpan dalam $season gagal dan menampilkan data gagal dihapus. Dan pengguna akan tetap diarahkan kembali ke halaman admin lalu ke video. Selanjutnya saya akan menjelaskan folder index.php. Pada line yang pertama, baris yang ini akan mengimpor file header.php dari direktori ini
sama seperti di file hapus.php tadi. Selanjutnya pada line yang ketiga, baris ini akan menjalankan get, di mana query SQL akan mengambil semua data dari tabel video yang diurutkan berdasarkan ID video secara descending, di mana hasil query disimpan dalam variabel $video. Selanjutnya, pada line yang kelima, bagian ini akan menampilkan sebuah judul video dalam sebuah card dengan kelas shadow p-3 untuk menambahkan bayangan pada padding. Selanjutnya, pada line ke-9 sampai line 13, bagian ini akan menampilkan kartu lain dengan bayangan dan padding yang sama dengan yang sebelumnya, di mana di dalam kartu tersebut ada tombol atau button tambah yang merupakan link ke halaman tambah.php. Ini tambah.php untuk menambahkan video baru, di mana tombol ini akan memiliki memiliki kelas button primary untuk styling bootstrap-nya. Terus selanjutnya pada line ke-15 sampai 26, bagian ini akan menampilkan tabel yang responsif. Tabel ini memiliki kelas tabel strip, tabel border W100 dengan ID data tabel. Tabel ini memiliki header atau t-head dengan kolom untuk nomor, judul, link, gambar, dan aksi. Selanjutnya, pada line ke-28 sampai line ke-46. Di sini pada baris ini akan diinisialisasi variabel $i dengan nilai 1. 1 ini nanti akan menjadi nomor urut. Selanjutnya akan menggunakan loop for each untuk iterasi melalui setiap item dalam array $video, di mana setiap baris data video akan ditampilkan di dalam sini dengan data-data berikut ini. Yang pertama nomor urut, setelah itu judul video, yang ketiga link video, lalu gambar video. Dimana pada gambar video ini jika terdapat gambar maka akan ditampilkan gambar dari pet yang sesuai. Jika tidak, maka tampilan gambar default atau no image. Selanjutnya, terdapat button untuk mengarahkan kita ke file ubah.php dengan ID video sebagai parameternya. Selanjutnya akan ada tombol hapus untuk mengarahkan kita ke hapus.php, di mana ID video juga sebagai parameternya. Lalu tombol-tombol tersebut atau button-button ini akan memiliki kelas styling dengan icon untuk edit dan delete. Selanjutnya ada penutup body, tabel, dan juga div-nya. Paling terakhir untuk file footer-nya, di mana file footer terdapat di dalam titik-titik itu berarti memiliki beberapa folder sebelumnya, lalu di dalam template, lalu di dalam folder atau file footer.php. Selanjutnya saya akan menjelaskan file tambah.php. Pada line yang pertama,
sama seperti penjelasan dua file sebelumnya, di mana file header kita akses di dalam tab folder template. Lalu pada line yang kelima, bagian ini akan memeriksa apakah formulir telah dikirim dengan memeriksa apakah $post diset. Jika ya, maka kode di dalam blok if akan dijalankan. Selanjutnya, $judul akan digunakan untuk menyimpan formulir yang telah disimpan pada variabel ini, pada judul ini, sama seperti $link juga sama seperti $judul yang di atas. Terus selanjutnya pada baris ke-9 sampai baris yang ke-13, pada baris ini jika tidak terdapat gambar yang akan diunggah, maka akan error dan bernilai 4, di mana variabel gambar diset menjadi 0. Tetapi jika terdapat gambar yang diunggah, fungsi upload dipanggil untuk mengunggah gambar atau video tersebut. Fungsi ini menerima nama input gambar dengan ekstensi JPG, PNG, dan JPEG dengan kapasitas maksimum 500 KB dan direktori tujuan yang ini. Selanjutnya pada line yang ke-15, query SQL insert disiapkan untuk menyimpan data video baru ke dalam tabel video. Kolom pertama, ID video diset menjadi 0. Untuk auto increment diikuti oleh judul, link, dan gambar. Fungsi MySQL query digunakan untuk menjalankan query ini. Selanjutnya pada baris yang ke-19 sampai baris yang ke-25, ini jika terdapat baris yang terpengaruh atau data berhasil disimpan, maka akan menampilkan pesan sukses yang terdapat pada $season ini dan akan menampilkan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya jika tidak, maka pesan akan ditampilkan gagal. Lalu kita akan diarahkan ke folder tambah video yang ini. Selanjutnya pada halaman 30 sampai 32, bagian ini akan menampilkan judul halaman tambah video dengan shadow P-3 yang akan menambahkan bayangan pada padding. Pada baris yang ke-34 sampai baris yang ke-60, ini akan berisi formulir untuk menambahkan video, di mana formulir ini memiliki atribut n-type multipart form data ini untuk mendukung upload file. Terus formulir terdiri dari 2 bagian, satu untuk gambar dan satu untuk informasi video. Bagian gambar, input untuk mengunggah gambar, tag img yang ini untuk menampilkan pratinjo gambar dengan gambar default atau noimage.jpg. Bagian informasi video, input untuk judul video,
yang wajib diisi atau required input untuk link video juga wajib untuk diisi. Lalu terdapat tombol cancel yang mengarahkan kembali ke halaman admin video. Terdapat tombol submit untuk mengirim formulir. Nih. Setelah itu pada baris yang ke-69, baris ini akan mengimpor file footer.php dari directory ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan file ubah.php. Pada baris yang pertama sama seperti penjelasan pada 3 file sebelumnya. Pada baris yang keempat, baris ini akan mengambil nilai ID dari URL menggunakan metode get dan menyimpannya dalam variabel ID, variabel $ID. Selanjutnya pada baris yang keenam, baris ini akan menjalankan query SQL untuk mengambil data dari tabel video berdasarkan ID video yang sesuai dengan $ID. Lalu hasilnya nanti disimpan pada $video atau variabel $video. Selanjutnya, if iset ini bagian ini akan memeriksa apakah formulir yang dikirim sudah diset pada post submit. Jika ya, maka kode dalam blok if akan dijalankan. Selanjutnya pada line yang ke-9 dan 10, baris ini akan mengambil data dari input formulir dan menyimpannya dalam variabel judul dan link. Selanjutnya pada baris yang ke-12 sampai baris yang ke-19, ini jika terdapat gambar yang diunggah atau error bernilai 4, variabel gambar diset ke gambar yang sudah ada. Ini jika ada gambar yang diunggah, maka fungsi upload ini akan dipanggil untuk mengunggah gambar tersebut. Lalu fungsi ini juga akan menerima nama input gambar dengan ekstensi yang diperbolehkan JPG, PNG, dan JPEG dengan maksimum file dalam 500 KB dan direktori tujuannya ini. Lalu hasil uploadnya nanti akan disimpan ke dalam variabel gambar yang ini. Jika upload berhasil, maka gambar diset menjadi null. Gambar lama dihapus menggunakan unlink. Ini. Selanjutnya pada baris ke-21 sampai baris ke-28, query update. Ini query SQL update disiapkan untuk mengupdate data video berdasarkan ID video, kolom, judul, link, dan gambar diperbarui dengan nilai yang baru. Terus fungsi MySQL query digunakan untuk menjalankan query ini. Terus pada line ke-30 sampai line yang ke-36 37, jika ada baris yang terpengaruhi atau data berhasil diubah, maka akan menampilkan pesan sukses. Lalu disimpan dalam season dan pengguna langsung diarahkan ke halaman admin video. Jika tidak, maka akan tampil pesan gagal dan pengguna akan diarahkan ke halaman ubah video yang ini. Selanjutnya pada baris ke-41 sampai 43, bagian ini akan menampilkan sebuah judul halaman ubah video dengan card shadow P3 yang dimana akan menambahkan bayangan pada paddingnya. Selanjutnya pada baris 45 sampai baris
baris 80. Kartu kedua berisi formulir untuk mengunggah video. Formulir ini memiliki atribut type multipart atau form data untuk mendukung upload file. Formulir terdiri dari dua bagian, yaitu satu untuk gambar dan satu untuk informasi gambar. Pada bagian gambar, input untuk mengunggah gambar, di mana tag image untuk menampilkan pratinjau gambar dengan gambar yang sudah ada. Terus informasi video, input untuk judul video yang wajib diisi atau required dan sudah diisi dengan nilai saat ini, atau video judul ini. Terus input video link untuk link video yang juga wajib diisi ini karena bersifat require dan sudah diisi dengan nilai saat ini atau ini, video link. Terus tombol cancel akan mengarahkan kembali ke admin video. Selanjutnya yang ini cancel. Terus ini pada baris ke-82, baris ini akan mengimpor file footer.php dari directory. File ini mungkin berisi footer gitu. Selanjutnya saya akan menampilkan ini itu folder video.php. Pada baris pertama sama seperti penjelasan file yang sebelum-sebelumnya. Pada line ketiga terdapat BR. Baris ini akan menambahkan dua baris spasi atau baris baru di halaman untuk memberikan jarak sebelum bagian konten utama. Pada line ke-6 dan ke-7 di mana text section dengan ID portofolio dan kelas portofolio menandai awal bagian portofolio. Lalu tag div dengan kelas container dan data aus dan fade up yang akan membungkus seluruh konten bagian ini, di mana atribut data aus digunakan untuk mengaktifkan animasi fade up dari library aus atau animate on scroll. Terus selanjutnya pada judul terdapat tag div dengan kelas section atau section title yang akan membungkus judul bagian, di mana tag H2 menampilkan judul galeri dan tag P menampilkan subjudul album video. Selanjutnya pada halaman 14, baris ini akan menjalankan query SQL yang mengambil semua data dari tabel video dan mengurutkannya berdasarkan ID video secara ascending atau ASC, di mana hasilnya nanti akan disimpan dalam variabel video. Selanjutnya pada line ke-16 sampai line ke-25, tag div dengan kelas row portfolio container dan atribut data aus, fade up, data aus delay 200 akan membungkus konten grid video. Atribut style yang ini digunakan untuk menampilkan elemen dalam bentuk grid fleksibel. Selanjutnya yang pada baris 17 ini adalah loop PHP yang mengiterasi setiap video dalam array variabel video. Selanjutnya pada line ke-18, setiap video ditampilkan dalam div dengan kelas yang ini dan margin ini, di mana tag img menampilkan gambar video, URL gambar didapat dari sini base yang mana itu real. Ini base URL,
terus aset upload video, lalu ini. Selanjutnya tag div kelas portfolio info yang akan membungkus informasi video. Lalu tag H4 sampai di sini itu akan menampilkan judul video sebagai tautan yang membuka link video di tab baru. Lalu end forage mengakhiri akhir dari looping forage. Selanjutnya menutup portofolio, di mana tag div menutup div kelas container dan tag section menutup section ID portofolio kelas portofolio. Lalu pada line yang ke-30 akan mengimpor file footer.php yang memungkinkan berisi footer, HTML, standar, dan script yang diperlukan untuk halaman ini. Dan saya akan menjelaskan tampilan dari website yang sudah kami buat, yang saya sudah jelaskan. Pertama itu video. Di sini terdapat 2 album video Nike Ardilla. Jika saya tekan ini, maka dia akan membuka YouTube. Nah, ini yang seperti coding yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ini coding dari video.php. Baik, selanjutnya kita akan menguji kecepatan website yang telah kami buat. Di sini kita salin link websitenya. Kemudian kita klik button analis. Nah, untuk yang pertama, untuk tampilan mobilenya itu performance-nya ada 59, accessibility-nya ada 91, best practice-nya ada 100, kemudian SEO-nya ada 91. Jadi total keseluruhannya itu ada 59. Sangat rendah ya. Kemudian pada tampilan desktop-nya itu performance-nya ada 80, accessibility-nya 92, best practice-nya ada 100, kemudian SEO-nya ada 91. Jadi total keseluruhan performance dari website kami di tampilan desktop-nya itu ada 80. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai kecepatan uji website kami. Sekian, terima kasih.